Selamat datang lagi di channel Ulas Jersey yang saat ini bikin kontennya masih di rumah aja. Kalau di episode sebelumnya gue udah mempersilahkan Malvin Nico untuk mereview jersey di channel gue, kali ini gue akan kembali mereview jersey sendiri. Dan untuk jersey kali ini datang dari Jabodetabek. Langsung saja, ini dia Ulas Jersey Persita Tangerang 2020. Musim ini jadi musim kedua Persita menggunakan self apparel. Jadi pastinya ada beberapa upgrade dari musim sebelumnya. Bahan jersey-nya sendiri menggunakan polyester. Kalau manajemen sih mengklaim nama teknologinya adalah Double Knit Recycle Mesh Wire. Oh ya, warna ungunya ini sublim ya. Warna dasar kainnya bisa kalian lihat di bagian dalamnya. Potongan jersey ini berbentuk raglan alias kayak jersey Nike beberapa tahun terakhir. Di bagian belakang ada neck bar berwarna hitam putih. Kenapa hitam putih ya? Tapi neck bar-nya beneran bisa melar alias bukan gimmick doang kok. Kerahnya sendiri V-neck dan ada perbedaan bahan di bagian depan dan belakang. Selain itu, di bagian lengan juga ada aksen merah, tapi bahannya bukan rib alias sama dengan kain jersey-nya. Logo klub Persitanya sendiri menggunakan bahan TPU, sama seperti beberapa klub lainnya. Agak unik sih untuk Persita, karena kayaknya di rilisan awal mereka menggunakan bahan bordir komputer untuk logo klubnya. Tapi kayaknya sih cuma versi awal aja. Kalau ngomongin soal desain, di bagian depan dan belakang terdapat logo benteng. Katanya sih ini simbol kekuatan pertahanan. Di lengan juga ada beberapa motif mirip titik api berwarna ungu. Semua sponsor di jersey ini menggunakan polyflex cutting. Sementara itu, tag autentiknya berbahan polyflex juga, tapi printable alias heat transfer. Ya, apapun lah biasanya kalian nyebutnya. Menurut gue pribadi sih sayang banget ya, karena standar tag autentik itu biasanya kan woven, bukan pakai polyflex kayak gini. Jersey ini sendiri dijual seharga Rp499.000 dan bisa lo beli di Persita Store. Untuk store-nya sendiri menurut gue cukup responsif dan prosesnya juga cukup cepet dan gak ribet kok. Bisa lo cek sendiri di situsnya langsung ya. Dan sekarang gue sudah bersama dengan salah satu kolektor dari Tangerang dan kebetulan dia juga adalah fans dari Persita Tangerang, ada Malvin Nico. Selamat siang. Ya. Nah, Gue nonton Persita semusim kemarin. Kenapa? Gue nonton Persita di stadionnya semusim yang kemarin. Wah gila, berarti ini benar-benar apa Laviola ya? Nama fansnya apa? Oh enggak, saya itu komunitas Tribun VIP. Wah gila. Nick, gue tadi udah ngebahas tentang jersey Persita Tangerang untuk tahun 2020 yang gue highlight adalah pertama bagian ininya nih, lengannya nggak rip ya, tapi warnanya beda. Ya di versi home merah. Terus yang jadi salah satu concern gue itu kenapa tag autentik yang di bawah itu nggak pakai woven. Ya, sayang banget ya, padahal tag autentiknya udah bagus loh menurut gue. Nah kalau dari penilaian lu dulu deh Nick, sebelum kita ngobrol lebih jauh, penilaian lu sendiri tentang jersey ini kayak gimana? Kalau pakai angka nilainya ya 6/10. Kurang lebih sama lah kayak gue. Apa aja nih kalau alasan dari lu Nick? Sebagai gue kan ya, gue bukan orang lama di jersey tapi gue kan paham lah apa namanya perjalanan jersey, perkembangan jersey lokal tim Indonesia dari tahun ke tahunnya. Ya. Gue jersey yang Persita 2020 ini kualitas 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya, setuju. Gue setuju. Gitu. Kalau misalnya ini keluar 2016 gitu atau 2017, ini akan jadi sesuatu yang bagus gitu loh. Dari bahan, ya logo. Cuma di saat tim-tim lain mengeluarkan gimmick-gimmick teknologi, gimmick material, gimmick-gimmick desain, menurut gue jersey Persita ini jadi terlihat biasa aja. Ya, dan apalagi harga yang dipatok lumayan mahal ya. Iya sih, meskipun gue beli diskonan, kemarin harga dipatok kan 500.000. Pas diskonan 20%, ya udahlah, gue ambil langsung. Ada lagi hal yang gue jadikan ini ya, perhatian adalah bagian tag leher, bagian belakang tuh, bagian dalamnya, di mana tangan lo bisa masuk. Itu menurut gue cukup fatal sih, karena kalau menurut gue sendiri, mestinya bisa dibentuk ungunya itu ngikutin leher gak sih, minimal V gitu.
Ya, betul. Dan dijahitnya ketutup. Jadi seenggaknya nggak bakal kayak gitu. Nggak kebuka gini ya, meskipun ini udah diobras kan. Gue tahu alasan mereka kenapa naruh ungu di leher untuk biar tagnya bisa kelihatan kan? Iya, kalau misalnya naro yang kayak begini, ini tagnya warna silver ini nggak kelihatan dong. Nggak bakal kelihatan, betul. Lo kan punya itu tuh, Nick. Punya yang jersey dari Self Apparel yang musim 2019. Perbedaannya apa aja sih? Yang improve ya, ini masih pakai polyflex cutting 2020. Gue suka dia udah pakai printing. Jadi mengejar detail, terus lebih tipis, jadi nggak kaku di sininya. Soalnya di semua jersey away yang musim lalu kan warna putih tuh. Ini tuh kelihatan dari belakang, terus ngebayang-bayang size label dari dalam. Jadi tapi kalau dari segi bahan gue lebih suka yang tahun lalu. Oh iya, kenapa? Dia lebih elastis. Kalau yang gue pakai 2020 ini kesannya kaku sih bahannya, meskipun Persita memperkenalkan gimmick teknologi di jersey ini. Iya. Double knit mesh wire kalau nggak salah namanya. Double mesh wire artinya apa tuh? Saya kurang paham. Nanti kita cari di Google bareng-bareng. Untuk yang name setnya sendiri, lu mesen nggak? Nah, ini kan 2 minggu yang lalu. Minggu lalu gue baru pesen name setnya lagi, terpisah tapi itu. Ada beda nggak sih sama yang versi pemain? Kalau versi pemain, gue nggak tahu kenapa ya. Ini pertimbangannya apa? Gue belum nemu jawabannya. Versi pemain itu ada logo Persitanya. Cutting doang, ini polyflex yang sering kita temui lazim. Nah kalau gue pesan kayak gini nggak ada logonya. Waktu itu temen gue juga udah pernah nanya, nggak tahu kenapa yang kita pesan supporter tuh nggak ada logonya, beda sama pemain. Gue merasakan ada hal yang janggal untuk jersey Persita tahun ini. Mungkin lu juga merasakan perbedaan harga antara jersey home dan away dan third-nya. Ya. Jersey home kan 500, jersey away dan third itu dijual 349. Menurut lu gimana? Kita kan pernah bahas kalau itu kan agak aneh ya, kita pernah impression gitu. Kalau menurut gue pribadi, hal yang aneh adalah dari segi bahan dan dari segi semuanya itu kan nggak ada perbedaan ya. Gue nggak ngerti kenapa harganya harus dibedain. Beda cerita kalau Persita yang merilis jersey third, misalkan jersey third versi box set, versi rare, kayak jersey Brazil third full black yang kita tahu 2013, perbedaan harga jadi wajar gitu loh. Tapi untuk kasus ini, jersey away sama third-nya pun iya sama aja. Jadi gue mempertanyakan sih apa alasan mereka menjual jersey home-nya lebih mahal ketimbang away sama third-nya. Yang gue ketahui sih supaya kan kalau misalnya jersey home ini supporter udah pasti beli kan setiap tahunnya. Kan away dan third itu hanya sebagai opsi. Wah, home-nya udah punya nih. Away third-nya beli jadi hanya sebagai opsi kedua dan ketiga. Mungkin dari manajemen pengen jersey away dan third itu sama larisnya dengan jersey home, makanya harganya dimurahin. Itu sih yang gue ketahui. Tapi kalau untuk dari peningkatan kualitas ya, dari dulu 275 sekarang 500, peningkatan kualitasnya sih emang ada ya. Ada dari logo, ya. Terus kain, ya. Lebih bervariatif. Terus mungkin ini sponsornya bukan polyflex lagi gitu. Kalau yang ini ya, yang Matrix ini kalau misalnya lu disuruh nge-remake 20 pieces aja, capek. Iya bener, Gari, itu soalnya titik-titik itu. Pas kita ngeletekin polyflexnya, plek, jatuh satu aja, nangis udah. Iya. Apalagi buat mass production gini, abis ngeletekin banyak, minus matanya pasti. Dan yang gue suka dari jersey Persita 2020 ini ya, sponsor warnanya sama semua. Untuk yang jersey home semuanya satu warna, jadi kelihatan lebih bagus, kelihatan lebih rapi. Layoutnya juga oke ya, layout. Meskipun Indomix-nya kebesaran. Masih kelihatan proporsional kok. Sementara kan kalau untuk jersey yang third nih, warnanya beda semua. Warna nih. Kebanyakan jersey away dan third itu emang sponsor warnanya warna corporate-nya sendiri mungkin ya. Kayak Persib. Persib away kan sponsornya sesuai corporate color-nya sendiri. Betul. Terus si Persija away yang warna putih, sponsornya pun begitu tuh. Iya, berwarna semua kan. Berwarna semua, benar ya. Mungkin kalau untuk away si sponsor pun dapat kebebasan kali ya untuk menunjukkan warnanya ya. Cuman kalau home, klub yang menentukan warna supaya rapi dan seragam semua seperti ini gitu. Betul. Kualitas mungkin kita bisa bahas detail-detail kecil lain ya. Jahitan di bawah. Ya. Setahu gue ya, obras tuh harusnya bisa membuat kelebihan jahitan ini jadi lebih rapi.
Tapi kenapa ada kain yang lebih kayak gini tuh? Iya. Kelihatan di bagian bawahnya itu hasilnya kayak kurang rapih, betul. Kurang rapi atau nggak ditutup kayak neck tape gitu, jadi ya udah ditutup jahitannya. Jadi rapi. Iya, betul. Kayak dilakukan MBB Persebaya itu malah jadi kelihatan lebih rapi ya. Iya, jadi kelihatan lebih rapi, jadi nutup jahitan lebih istilahnya. Iya, gitu. betul. Terus di dalam cuma ada size XL begini. Sayang banget. Sayang banget. Udah logo baru tapi jersinya ya seperti itu. Terus kalau dari variasi kain sih gue cukup suka ya. Ada variasi yang kainnya lebih pinggir, yang lebih berpori. Lebih berpori. Cuman menurut penempatannya kenapa nggak di bagian ketek gitu, bagian berpori yang apa di bawah? Nanggung ya? Kan yang basah kan ketek. Iya, benar. Mestinya full segaris gitu. Bukan pinggang aja gitu. Iya. Terus secara konsistensi kualitas, gue pernah nemu di jersey away kan putih, terus lengannya ungu ya? Iya, betul. Sponsor Aetra-nya ini warnanya gelap. Setelah gue kemarin cek di store, ternyata udah mulai warnanya putih. Jadi mungkin pelan-pelan sadar. Quality control-nya juga menurut gue harus agak diperhatiin lagi sih ya. Karena tadi ada cerita juga kan soal ada kerahnya yang beda yang lu bilang. Lu bisa ulik gambarnya dan ntar coba gue bantu cariin. Di beberapa rilisan pemain kerahnya ini bukan hitam tapi ungu. Yang bagian depan ungu. Ya, atau bagian depan atau bagian yang ini nih, yang ini. Yang lebih tebal ya? Ada perbedaan warna gitu loh dengan yang dijual. Terus yang ini garis di bagian belakang leher. Pertama rilis tuh dipakai pemain saat laga pertama lawan laga pertama lawan di home tuh pakai PSM, lawan PSM. Ini ada yang ungu garisnya. Ini kan hitam dua. Iya. Ungu. Nah, gue tuh mempertanyakan maksudnya kok bisa sampai segitunya gitu loh. Iya. Kalau emang desain awalnya seperti ini, tentu Persita mesen motif priknya ya seperti ini dong. Kenapa ada kenapa bisa ada perbedaan yang kalau misalnya ini mah ya udahlah beda warna ungu sama hitam. Tapi kalau misalnya ini kan tentu polanya sudah dipesan sejak awal jersey ini dibuat. Betul, seharusnya. Ya kalau pendapat gua kan udah 2 musim nih self apparel. Harusnya sih tahun depan jauh lebih bagus lagi karena di harga 500.000 ini jersey Persita tuh head to head-nya dengan Persib. Persib 500 kan? Iya, betul. Persib 500. Katanya 399 loh. Bali ya? 399. Ya benar. Bali United 399. Terus kalau dari bahkan Persija tahun ini yang replika pun 499 dan yang 499 itu menurut gua kualitasnya udah bagus banget. Oke lah ya, udah bagus. Sempat ada kabar untuk jersey Persita ini kan bakal keluar versi supporter version ya, kalau nggak salah ya. Waktu itu gua pernah baca di Instagramnya. Tapi kayak belum ya? Belum sih, cuman di situasi kayak gini, gue juga belum tahu sih apakah manajemen akhirnya mengeluarkan jersey supporter version, terus akhirnya nanti laga kandang kalau liga bergulir lagi tanpa penonton kan gimana? Iya, betul. Makanya berat juga kalau ngeluarin jersey supporter version. Iya. Mungkin kalau misalnya manajemen Persita mendengar keluh kesah saya, coba lihatlah jersey tim-tim lain. Iya, betul. Belajar. Karena suara. Karena sekarang untuk mereka belajar pun udah banyak ya. Ada self apparelnya Persib, Bali, Persebaya sangat bisa dijadiin belajar malah. Dan sekarang juga ada Persija yang di tahun pertama self apparel mereka pun udah, menurut gue udah sangat memenuhi ekspektasi para penggemarnya lah. Meskipun mereka baru self apparel tahun ini, tapi udah itu ya kualitas produknya udah sangat baik menurut. Mungkin itu aja kali ya Nick ya yang bisa kita bahas di jersey Persita kita. Thank you buat pendapatnya. Semoga jadi lebih baik lagi. Ya, semoga Persita bisa jadi lebih baik lagi di musim depan untuk aparelnya. Nah, kalau tadi udah ada Malvin Niko yang ngasih pendapatnya soal jersey Persita Tangerang, sekarang gue juga udah bersama salah satu kolektor juga asal Tangerang dan dia juga pastinya fans dari Persita Tangerang. Ada Om Hedi Hartono. Apa kabar? Halo Mas Gibran, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gila. Dipajang tuh ya di belakang ya. Langsung aja nih kita tanya komentarnya mengenai jersey Persita Tangerang musim 2020 ini menurut Mas Hedi kayak gimana?
Musim ini cukup mengagumkan ya. Selain brand baru, logo baru, semua baru, stadion baru, manajemen baru, semua pemain-pemain juga baru. Ada semangat baru lah. Terus kalau dari sisi aparel nih, jersey-nya Persita juga kita tahu Sep Apparel kan sudah dua musim terakhir ya. Yang pertama musim kemarin waktu kita di Liga 2 sampai di Liga 1 ini. Untuk tahun ini mungkin ada sedikit perbedaan, tapi semua ada proses perubahan dan gayanya dari tahun lalu sudah berbeda lah stylenya gitu. Nah, kalau ini kan udah punya nih, menurut Mas Hedi kualitas bahan dari segi, kita bahas bahan dulu deh. Kalau untuk Mas Hedi bahannya gimana dibandingin sama yang musim 2019? 2019 dengan 2020 perbedaan bahannya sedikit lebih ringan memang yang 2020 ya ketimbang 2019. Jersey ini menganut ini ada dry fit, sama dia bahannya juga masih bahan-bahan yang standar ya, dry fit standar, jadi kemungkinan lebih ringan dipakai pemain ketika basah dan lepek gitu. Ya. Terus kalau tadi kita ngebahas soal bahan dari segi desain, menurut Mas Hedi oke, apa masih bisa ada improvement mungkin di musim depan? Mungkin kalau dari desain ya banyak sektor yang harus diperbaiki. Yang pertama kita tahu, dan mungkin teman-teman jersey lain juga sudah mereview juga, karena banyak terjadi inkonsistensi ya dari desainnya sendiri gitu. Terdapat beberapa perbedaan seperti logo palang merah, terus juga kerah gitu. Jadi mungkin inkonsistensinya perlu diperbaiki untuk kedepannya gitu, karena kan ini nama baik merchandise Persita juga nanti ke depannya gitu sih. Ya, betul. Jadi kalau dari segi desain mungkin bisa ada perubahan di musim depan, bisa lebih baik. Benar gitu ya, kurang lebih ya? Iya, harus. Apalagi sekarang aparel itu udah lebih banyak, self apparel juga bisa belajar dari klub-klub lain mungkin kayak gitu ya. Betul. Jadi kayaknya sih teman-teman dari merchandise Persita juga harus membandingkan atau apple to apple dengan klub-klub tetangga yang sudah punya aparel sendiri atau masih menggunakan self apparel juga. Misalnya nggak jauh-jauh kita lihat aja dari Bali United dengan sukses. Mungkin kalau kita bandingkan dengan jersey Bali United kan harga nggak jauh beda ya dengan harga Bali United, tapi memang detailnya Bali United ini cukup lebih menarik gitu sih. Jadi ada rasa gimana ya, kepuasan sendiri sih dengan harga tersebut gitu. Jadi memang improvementnya memang harus diperdalam lagi, digali lagi gitu. Nah, tadi kan Mas Hedi udah ngebahas soal harga. Kalau harga 500.000 sendiri untuk Mas Hedi gimana nih komentarnya? Secara pribadi ini Kom sama Uwe beda ya. Iya, betul. Itu juga mau kita bahas. Mungkin itu ada sedikit strategi dagang. Cuman ya kalau menurut saya sendiri dengan 500.000 itu sebenarnya kita harus bisa dapat yang lebih dari ini sih sebenarnya gitu. Kita bisa lihat dari harganya aparel sebelumnya di 2019 kisaran sekitar 250.000 dengan bahan atau spek yang nggak jauh beda dari 2020. Kayaknya 2020 ini tergolong harga yang sangat tinggi lah dipatok manajemen gitu. Sedangkan dengan detailnya sendiri masih cenderung minim gitu. Jadi dengan 500.000 ini sebenarnya sudah harus mendapat detail yang bagus lagi sih gitu. Ya. Berarti kemungkinan besar mestinya di musim depan kalaupun harga nggak naik, kualitasnya ditingkatkan ya kalau mau dijual dengan harga yang sama gitu ya? Iya harus, karena kan Persita sendiri kan baru memulai ya, baru merintis self apparel gitu. Jadi
bukan tahun ini aja sebenarnya tahun-tahun sebelumnya seperti 2010 2011 Persita juga timnya menggunakan set apparel, tapi hanya digunakan untuk tim kan, belum untuk dijual ke fans gitu. Jadi mungkin 2020 ini memang tahunnya Persita berbenah sih dari segi manajemen, semuanya sampai apparel juga harus semuanya berubah. Apalagi kita ada di Liga 1 dan liga paling tertinggi, tim ini menjadi sorotan juga kalau misalnya dengan apa adanya gitu, kita menyoalkan apa adanya itu jadi sorotan juga. Ya, berarti mungkin musim depannya bisa ada perbaikan gitulah ya kurang lebihnya. Ya. Dan kalau menurut Mas Hedi sendiri nih, menurut Mas Hedi harga yang kisaran idealnya deh untuk warga Tangerang, untuk fans Persita kira-kira berapa? Mungkin nggak jauh-jauh dari tahun kemarin ya, dengan spek yang ada sekarang. Mungkin kalau saya sendiri untuk menggambarkan, untuk acuannya sendiri sekitar 250 sampai 300 ribuan itu udah paling cocok deh. Ya. Jadi itu udah paling ideal banget untuk Persita fans. Jadi memang sih banyak juga yang teman-teman sudah kasih masukan, kasih review juga mengenai harga. Harganya langsung ngegas tinggi begini nih. Jadi agak rada kaget juga, tapi dari situ teman-teman juga coba kita kasih edukasi, yang nggak apa-apa, itu kan untuk Persita juga gitu. Cuman kalau memang ditanya idealnya mungkin sekitar ya nggak jauh-jauh yang tadi saya sebut, di antara 250 sampai 300-an. Oke. Nah, terakhir nih, kan katanya manajemen Persita Tangerang juga sempat ada wacana untuk menjual jersey versi supporter version. Menurut Mas Hedi untuk saat ini nih, di tengah keadaan kayak gini, mereka masih harus ngeluarin nggak sebaiknya? Apa gimana? Kembali ke rencana awal ya, dan lihat kondisinya sendiri, manajemen atau Persita Merchandise ini sudah ada kontraknya nggak dengan vendor ya. Kalau memang sudah terlanjur dan memang memang mau memenuhi kebutuhan fans, kayaknya memang harus dikeluarkan, karena kalau enggak juga sayang juga kan, karena liga juga kita nggak tahu nih beneran jalan di September atau enggaknya kan kita nggak tahu. Itu kalau sudah terlanjur kontrak juga sayang juga. Jadi win-win solutionnya sih memang harus segera dikeluarkan sih kalau memang ada gitu. Tapi kalau memang nggak ada, memang harus dikasih keterangan atau dikasih penjelasan gitu sih. Ya. Jadi Persita fans juga punya arah. Oh ya udah, kita beli yang PI-nya aja. Gitu. Mungkin salah satu solusi dari Persita Store mungkin bisa ngejual dalam bentuk bundling ya. Dapat bonus dengan harga yang nggak jauh berbeda dari sekarang untuk menarik pembeli, kurang lebih kayak gitu kali ya. Ya, itu sih salah satu cara mungkin alternatif lah untuk win-win solution-nya untuk masa pandemi kayak gini. Oke deh kalau gitu. Thank you banget Om Hedi ya. Siap. Terima kasih. Siap, Om Berat. Itu dia review jersey Persita Tangerang Home 2020 dari gue. Dan lu juga tadi udah mendengar pendapat dari 2 orang kolektor jersey Tangerang yang kebetulan juga fans dari Persita. Jangan lupa untuk klik like kalau lu suka video ini. Kalau nggak suka tinggal klik dislike, nggak apa-apa. Yang penting lu subscribe channel ini untuk melihat konten-konten ulas jersey lainnya. Gibran Gumilang pamit, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan selalu pakai masker kemanapun lu bepergian. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya, bye-bye.